Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kuspa Pratama dari Sistem Informasi B dengan NIM 200911625 akan menyampaikan materi rangkuman dari mata kuliah Sistem Informasi. Jadi dalam materi kali ini saya akan menyampaikan dua poin yang terdapat dalam materi sistem informasi. Yang pertama adalah Artificial Intelligence. Dalam materi Artificial Intelligence, apa saja yang akan kita pelajari? Yang akan kita pelajari dari materi Artificial Intelligence adalah pengertian Artificial Intelligence itu sendiri, sejarahnya bagaimana, dan implementasi Artificial Intelligence dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk poin pertama adalah pengertian dari Artificial Intelligence. Teknologi kecerdasan buatan atau istilah kerennya AI, Artificial Intelligence, saat ini sudah banyak bertebaran dan diterapkan di berbagai bidang kehidupan. Bahkan AI bisa kamu jumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti asisten virtual Google dan Siri contohnya. Kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, yang dimodelkan di dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. AI atau Artificial Intelligence sendiri merupakan teknologi yang memerlukan data untuk dijadikan pengetahuan, sama seperti manusia. AI membutuhkan pengalaman dan data supaya kecerdasannya bisa lebih baik lagi. Jadi diibaratkan seperti proses rekaman. Jadi data yang masuk ke AI akan direkam dan disimpan untuk kebutuhan di lain waktu ketika sang user atau pengguna ingin mengakses data tersebut menggunakan Artificial Intelligence, sehingga Artificial Intelligence dapat memberikan data yang telah disimpan tersebut kepada user. Poin penting dalam proses AI adalah learning, reasoning, dan self-correction. AI perlu belajar untuk memperkaya pengetahuannya. Jadi AI ini seperti sistem. Jadi AI juga dapat salah, tidak benar dalam memberikan data. Poin ketiga adalah proses belajar AI pun tidak selalu disuruh oleh manusia, melainkan AI akan belajar dengan sendirinya berdasarkan pengalaman AI saat digunakan oleh manusia. Secara garis besar, sebuah kecerdasan buatan dapat melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Yang pertama, acting humanly, sistem yang dapat bertindak layaknya manusia. Yang kedua adalah thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti halnya manusia. Yang ketiga, think rationally, atau sistem yang mampu berpikir secara rasional. Dan yang terakhir adalah act rationally, atau sistem yang mampu bertindak secara rasional. AI bisa dibilang bukan sebuah perangkat komputer, namun karena komputer hanya bisa mengambil keputusan menghasilkan fungsi-fungsi saat diarahkan penggunanya. Sedangkan AI atau kecerdasan buatan ini rupanya mampu menentukan sendiri keputusan apa yang akan diambil berdasarkan pengalaman yang sudah direkam menjadi sebuah pengetahuan. Rekaman tersebut tersimpan pada database perangkat AI itu sendiri dan kemudian diterapkan jika diperlukan. Untuk poin kedua adalah sejarah dari AI atau Artificial Intelligence. Untuk poin pertama adalah konsepnya sudah muncul sejak zaman dahulu, tapi istilah ini baru muncul di pertengahan abad 20, tepatnya di tahun 1950. Seorang ahli matematika, Alan Turing, lah salah satu yang ikut berperan dalam mencetuskan ide tentang teknologi Artificial Intelligence. Karena idenya tersebut, istilah kecerdasan buatan atau AI menjadi populer di kalangan peneliti dan ilmuwan. Awalnya AI ini digunakan di salah satu kampus di Inggris. Beberapa waktu kemudian, Christopher Strachey melanjutkan konsep kecerdasan buatan untuk menjalankan sebuah permainan catur, di mana bidang catur tersebut dapat berjalan secara otomatis dan mampu bermain melawan manusia sungguhan. Pada saat itu, konsep papan catur Christopher Strachey disambut hangat oleh pemain catur seluruh dunia, sebab mereka masih bisa bermain catur walau hanya seorang diri.
Berlanjut pada tahun 1956, kecerdasan buatan tidak hanya dibuat untuk memudahkan bermain catur saja, melainkan pada saat konferensi pertamanya, John McCarthy menamai algoritma teknologi tersebut dengan sebutan Artificial Intelligence. Istilah tersebut masih digunakan hingga sekarang oleh para pakar dan teknologi. Jadi itu sedikit sejarah singkat mengenai Artificial Intelligence. Berikutnya adalah implementasi Artificial Intelligence dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh nyata yang biasa kita pakai adalah mesin pencari Google. Banyak yang tidak menyadari bahwa dalam mesin pencariannya, Google telah menyematkan algoritma AI atau kecerdasan buatan, sehingga apa yang dicari banyak orang bisa tepat sasaran, dalam artian sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Sehingga tidak heran selama ini Google menjadi mesin pencari terbaik di dunia, dan paling banyak digunakan oleh mayoritas masyarakat. Konsep kecerdasan buatan yang disematkan pada teknologi ini, yakni mesin pencari mampu secara otomatis merayapi seluruh link dari sebuah situs. Hebatnya lagi, Google juga mampu membaca karakteristik penggunanya, terutama hal-hal yang dicari oleh pengguna. Google mampu menyajikan data yang tepat. Jadi dalam pencarian mesin pencari Google ini, kita tidak hanya dapat mencari informasi menggunakan kata-kata, namun juga dapat berupa gambar, suara, maupun video. Yang kedua adalah Siri. Siri ini merupakan aplikasi bawaan yang terdapat pada iPhone. Sama halnya dengan Google, Siri yang merupakan sebuah program cerdas pada ponsel iPhone berfungsi untuk melayani pemiliknya. Lebih tepatnya, Siri bisa dibilang sebagai asisten virtual cerdas yang serba bisa dalam melayani pemiliknya untuk mengoperasikan smartphone. Dari hal sederhana hingga yang cukup sulit, seperti mengirim pesan, menemukan informasi, mencari petunjuk arah, melakukan panggilan suara, membuka aplikasi, dan masih banyak lainnya. Siri dapat melakukan itu untuk membantu Anda. Anda cukup memerintah Siri menggunakan suara, maka secara segera teknologi besutan Apple ini akan menambahkan suara Anda dan mulai melakukan apa yang Anda inginkan. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari materi AI di atas adalah penerapan AI banyak mempengaruhi cara kita hidup, berinteraksi, dan meningkatkan pengalaman dan kenyamanan kita. AI terus berkembang dan masih banyak AI yang akan datang di tahun-tahun mendatang. Tentunya AI yang lebih baik lagi dengan lebih banyak perbaikan, pengembangan, dan penerapannya. Jadi kita telah menyelesaikan materi pertama yaitu AI. Sekarang kita lanjut ke materi kedua yaitu cloud computing. Di materi kedua yaitu cloud computing ini kita akan membahas tentang beberapa poin, seperti poin pertama yaitu sejarahnya, poin kedua pengertian, cara kerja, model layanan, jenis, dan karakteristik dari cloud computing itu sendiri. Untuk poin pertama adalah pengertian dari cloud computing. Cloud computing, komputasi awan, adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses cloud atau login. Cloud computing merupakan sebuah kombinasi pemanfaatan jaringan internet yang mana berfungsi untuk menyimpan berbagai file dalam satu basis data. Pada teknologi ini, data disimpan di server tertentu, begitu pula dengan software atau aplikasi lainnya, sehingga memungkinkan satu komputer server untuk membagikannya dengan komputer lainnya yang terhubung. Hal ini akan menghemat biaya operasional, juga menghemat waktu karena tidak memerlukan hard disk berkapasitas besar untuk menyimpan setiap file software. Seperti misalnya data Microsoft Word yang cukup diinstal satu kali pada server lalu bisa digunakan di komputer lainnya tanpa harus repot-repot melakukan penginstalan kembali. Secara konsep, definisi cloud computing berarti menyimpan dan mengakses data dan program melalui internet dari lokasi berbeda atau menggunakan komputer dari hard drive komputer kita. Syarat utama dalam konsep cloud computing adalah kehadiran internet untuk mengakses data. Jadi kelebihan dari cloud computing ini adalah proses penyimpanan datanya tidak memerlukan perangkat keras seperti hard disk contohnya, namun cukup menggunakan server yang terhubung dengan koneksi internet.